Shalom. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1, 2, dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa, keselamatan yang telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarlah hukum Tuhan. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Injil Matius pasal ke-15, dimulai ayat 8 hingga ayat 20. Kita membacanya secara responsoria. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang.
berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
sejahtera. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Minggu Kantate 28 April 2024. 1. Nama minggu ini adalah Minggu Kantate Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan tema orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. 2. Anak lahir. Pada hari Kamis 18 April 2024, Tuhan mengaruniakan seorang perempuan bagi keluarga Bapak Pantas Yahaan, Ibu Sister Romasta Boru Simanulang. Alamat Parung Bingung, Rangkapan Jaya Baru, RT 03 RW 09, Pancoran Mas, NIR 1484 Judea. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. 3. Pelantikan majelis, badan audit, pengurus dewan, seksi-seksi. Pada hari ini, Minggu 28 April 2024, di ibadah Minggu pagi pukul 7 akan dilaksanakan pelantikan majelis perbendaharaan, bendahara, sekretaris, badan audit, pengurus dewan-dewan, periode 2024-2028 dan seksi di dewan-dewan periode 2024 sampai 2026. 4. Pertangyangan Week Rabu Kamis tanggal 8 dan 9 Mei 2024 sehubungan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 9 Mei 2024, maka pertangyangan Week Rabu dan Kamis pada tanggal 8 dan 9 Mei 2024 diliburkan. 5. Peneguhan sidi atau menyaksikan iman kepada pelajar sidi angkatan 2023-2024. Peneguhan sidi kepada pelajar sidi angkatan 2023-2024 akan dilaksanakan 2 kali. 1. Peneguhan sidi pertama dilaksanakan di ibadah Minggu siang tanggal 5 Mei 2024 masuk pukul 9 pagi. 2. Peneguhan sidi kedua dilaksanakan di ibadah Minggu siang 12 Mei 2024 masuk pukul 9 pagi. 6. Ibadah Minggu tanggal 5 dan 12 2024 sehubungan dengan pelaksanaan peneguhan sidi kepada pelajar sidi angkatan 2023-2024, maka pada hari Minggu tanggal 5 dan 12 Mei 2024 ibadah Minggu pagi masuk mulai pukul 6 pagi.
sekolah minggu pukul 7 pagi, dan ibadah minggu siang masuk mulai pukul 9 pagi. Setelah warta ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari panitia pembangunan. 8. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan berita keuangan dapat dilihat pada lembaran warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja atau melalui grup WA Week Partanyangan. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan nama-Nya. Mari kita sukseskan Festival Kerukunan Perempuan Distrik 28 Deboskap tahun 2024. Hai Inang, jangan lupa latihannya. Karena festival kita ini bukan hanya sekedar perlombaan, tapi pembinaan bagi seluruh paropuan yang ada di Distrik 28 Deboskap. Jadilah paduan suara teladan untuk semua yang mendengarkan. Jangan lupa technical meeting kedua 9 April 2024. Horas, apa kabar perempuan? Mari kita sukseskan acara Festival Paduan Suara Distrik 28 pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 di Ronatama. Silakan berikan yang terbaik buat Tuhan. Horas. Semangat, semangat, semangat. Mari berlatih. Yes! Shine.
Shalom. Horas madihita saluhna amanami inanami. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena dengan rahmat dan anugerahnya lah kita dapat berkumpul di gereja ini dalam kebersamaan yang penuh sukacita dan penuh berkat. Yang kami hormati Amang Pendeta dan yang kami hormati Amang Inang Situa Parhalado HKIP Depok 1 dan yang kami kasihi semua jemaat HKIP Depok 1 mulai dari anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, dan tua-tua nami lansia. Saya mewakili atas nama Panitia Pembangunan Gereja HKIP Depok 1 dengan hormat ingin menyampaikan perkembangan terbaru dari rencana pembangunan gereja kita. Hari ini kami akan menyampaikan tahapan pembangunan yang telah dilakukan, yakni timeline perencanaan, hasil sayembara konsep desain, estimasi biaya pembangunan, dan progres dalam pengumpulan totoripe, janjiman, dan sumbangan yang lain. Pertama-tama, kami menyampaikan tentang timeline perencanaan pembangunan gereja HKIP Depok 1. Sejak awal perencanaan pembangunan ini dimulai, panitia telah bekerja keras untuk menyusun jadwal yang realistis dan efisien. Kami telah menyusun target untuk menyelesaikan pembangunan ini dalam waktu 2 tahun. Saat ini kami telah melalui tahap awal perencanaan, yaitu membuat konsep desain gereja yang akan kita bangun nantinya melalui proses sayembara konsep desain. Dan hari Sabtu kemarin, panitia telah melaksanakan tahap penjurian terhadap 4 nominator setelah melalui proses seleksi teknis oleh bidang perencanaan. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan perencanaan dilakukan sesuai tahapan yang telah disusun, agar perencanaan pembangunan gereja ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian Amang Inang, kami ingin menyampaikan tentang hasil sayembara konsep desain gereja HKIP Depok 1. Kami merasa sangat bersyukur begitu banyak bakat dan kreativitas dari para peserta sayembara ini. Setelah melalui proses evaluasi yang cermat, kami berhasil memilih konsep desain yang memenuhi kebutuhan gereja kita ini. Dan desain yang telah pilih menggabungkan elemen tradisional dengan sentuhan desain modern, menciptakan yang ramah lingkungan. Adapun pemenangnya adalah sebagaimana yang bisa kita lihat di monitor. Nah, dari 4 nominator, inilah Amang Inang yang kita pilih menjadi desain terbaik dari yang terbaik untuk nanti kita pilih untuk dibangun tahun depan di gereja kita. Dan ini kita bisa lihat animasinya, coba. Iya. Play, iya. Jadi bangunan kita rencananya akan 3 lantai, nanti akan dibangun di lokasi gereja ini dan konsistori. Dan lantai basement itu nanti menjadi lahan parkir mobil. Ya, mengenai tentang estimasi biaya pembangunan ini Amang Inang, kami telah melakukan berbagai kajian dan kalkulasi untuk memastikan keuangan pembangunan ini terkelola dengan baik. Kami mengetahui jemaat ada yang bertanya, berapa sih jumlah pembangunan gereja yang kita butuhkan? Adapun estimasi biaya adalah sekitar 19 miliar. Ini baru estimasi Amang Inang, sesuai dengan luasan bangunan 3 lantai yang akan kita bangun. Adapun RAB bisa nanti kita dapatkan setelah konsultan perencanaan mengembangkan gambar konsep desain yang sudah ada tadi menjadi gambar struktur,
arsitektur, dan MEP, Mechanical Electrical Plumbing. Meskipun demikian, kami juga menyadari bahwa estimasi biaya ini dapat berubah seiring dengan perkembangan pembangunan. Oleh karena itu, kami akan terus memantau dan meninjau anggaran secara berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan. Amanginang yang tidak kalah penting, kami ingin menginformasikan tentang proses pengumpulan Totoripe di masing-masing week. Kami dengan senang hati melaporkan bahwa respon dari jemaat sangat positif. Kami telah melihat dukungan dana dalam bentuk sumbangan dan partisipasi dari Amanginang semua dan Parhalado dalam kegiatan penggalangan dana ini. Hal ini menunjukkan komitmen dan kesatuan kita sebagai satu gereja dalam mewujudkan pembangunan ini yang menjadi impian kita bersama. Totoripe kita sebesar 5 juta Amanginang dapat dicicil. Nah, ini bisa kami tampilkan grafis dari partisipasi kita. Kalau kita lihat dari Week Galilea sampai Bethlehem, nah kita bisa yang batang biru itu adalah jumlah ruas, dan yang sudah membayar dari Week itu adalah yang warna orange. Nah, jadi presentasinya bisa kita lihat. Nah, secara keseluruhan partisipasi kita sampai saat ini dari 1099 KK, 200 KK yang sudah mencicil atau membayar, yaitu kurang lebih 18%. Kemudian dari jumlah nominal yang sudah membayar, kalau kita lihat dari Galilea sampai Bethlehem, itu totalnya 314 juta sampai per warta jemaat hari ini. Target kita tahun ini dari 5 miliar ini, 50% sudah harus kita setorkan. Berarti sekitar 2 miliar 747 juta 500 ribu rupiah. Nah, berarti kalau kita lihat perbandingannya 314 juta per 2 miliar 2700 itu masih 11%. Kalau sekarang Amanginang bulan April 4 bulan per 12 bulan berarti seharusnya 33,3%. Jadi kita masih ketertinggalan. Ini kami sampaikan supaya kita sama-sama saling mengejar supaya dia on the track Amanginang. Jadi dari grafis pun bisa kita lihat di masing-masing week. Yang biru itu adalah menunjukkan target dari week itu dan pencapaiannya yang berwarna orange. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Dan Amanginang yang terkasih, pembangunan gereja kita HKIP Depok ini adalah pembangunan yang melampaui batas individu ataupun kelompok. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk berkontribusi dalam membangun rumah ibadah yang akan menjadi tempat kita beribadah kepada Tuhan dan tempat beribadah bagi generasi yang akan datang. Mari kita berdoa dan mendukung dengan memberi bantuan dana baik Totoripe maupun janjiman ataupun sumbangan yang lain untuk kelancaran dan kesuksesan pembangunan ini. Terima kasih atas perhatian dan dukung Amanginang semua dan teman-teman Parhalado. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekian penerangan dari kami panitia. Molate Horas. 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 Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dia
damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Madhita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan dalam minggu hari ini, Minggu Kantate, yaitu dari Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita ini adalah sebuah ziarah perjalanan panjang. Di dalam perjalanan kehidupan itu tentu kita akan mengalami suka dan duka. Dan semuanya itu sesungguhnya adalah proses spiritual untuk menguji iman kita. Ada yang bertumbuh, tetapi ada yang berbalik dan kemudian tidak berpengharapan kepada Tuhan. Dalam situasi suka dan duka tersebut, Allah sesungguhnya menyatakan dirinya. Seperti nyanyian dalam kidung jemaat kita, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Orang yang beriman tidak akan fokus hanya kepada situasi yang dialaminya. Karena situasi itu bisa saja menipu. Ketika orang kaya atau orang dalam kesejahteraan bisa saja jauh dari Tuhan. Tetapi ketika dia miskin, bisa juga jauh dari Tuhan. Kalau sekali lagi tidak fokus kepada Tuhan. Boleh kita buka dulu dari Amsal 30. Bohongan. Jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Orang percaya tidak demikian, suka duka dipakainya untuk kebaikan. Maka ketika kaya, ketika jaya, ketika memiliki kuasa, dia tidak menyangkal Tuhan di dalam kehidupan, tapi mengaku bahwa dia berdiri bukan karena kuat dan gagahnya. Orang Batak yang bisa jokalo. Tajam-tajamnya pisau, lebih tajam lagi perut yang satu jengkal ini. Seperti itu falsafah orang Batak, membenarkan kalau lapar sah untuk mencuri, bahkan sah untuk membunuh. Dan sesungguhnya bangsa-bangsa lain mungkin juga berkata demikian. Karena banyak persoalan dalam kehidupan adalah urusan perut. Maka sekali lagi, suka dan duka itu bukan menjadi fokus. Itu kita sekali
Kalau pada masa kejayaan mungkin orang masih bisa memuji Tuhan. Dan biasanya pertanyaan doa-doa yang kita lakukan adalah saat menerima sukacita. Amang pendeta memberikan nomor 4 nakin, doa membuka akan keberhasilan na asing. Daud, dia juga mencari Tuhan di sana. Dan doanya ini kemudian sangat terkenal, karena inilah kemudian salah satu ucapan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu di ayat 2. Mari sama-sama kita baca. Mazmur 22 ayat 2. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ale debataku, puasa tadi konom, wow. Eloi, Eloi, itu sudah kita hafalkan. Dan seruan ini bisa saja kita serukan ketika kita menghadapi penderitaan. Dengan satu pemahaman seolah-olah Allah meninggalkan kita. Padahal Allah tidak meninggalkan kita. Maka karena itu orang yang mencari-cari Tuhan dalam semua penderitaannya, dia hanya berseru-seru kepada Tuhan, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tetapi tidak berseru dan berhenti di situ saja. Kalau kita baca terus sampai kepada ayat 32 itu, dia sampai pada titik menemukan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia diancam, dia malah mempersonifikasikan dirinya di sini seperti ulat. Ada lembu juga yang sudah mengepung dia. Bahkan ada anjing-anjing yang mengelilingi dia. Luar biasa kutu. Tidak membangun konspirasi politik. Dang lau merdatu. Dang lau parwarwahon. Ima nama ngancam ibanai. Tetapi dia berseru kepada Tuhan. Sekarang ini bisa saja hidup kita mungkin dikelilingi orang yang tidak menyukai kita. Bisa saja hidup kita merasa terancam. Boleh mungkin karena pergumulan ekonomi dan lain sebagainya. Dan hidupnya damai sejahtera, walau situasinya belum diubahkan, walau pada saat penderitaan, karena dia tahu Bapaknya bersama dengan dia. Sonari teh dehon 210 tulu. Musik langsung boleh kita nyanyikan. Sonang niroha nang joloy kumamora. Boloy asa iko jolo mamora do asa las roha, danga dong behak kumarlas ni roha. Jala danga dong kesempatak kumarlas ni roha. Alanyaha, napugus jong amat tahami. Ya, natoras ni dong aku akan namora jong, alay natorasu napugus jong. Mulai dari kecil sampai kepada mahasiswa dan setelah lulus, hidup saya selalu berkekurangan kalau dibandingkan dengan teman-teman. Tapi tidak pernah lapar. Nah, persoalan kehidupan kita tidak melihat kehadiran Tuhan yang menolong kita dari serba kekurangan itu, tetapi tetap dicukupkan karena kita selalu melihat kelebihan orang lain. Daud juga di sini menyaksikan bahwa ketika dia di dalam Tuhan, jiwanya tenang. Maka Mazmur 22 ini diikutkan kemudian kepada Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke air yang
gadamu dan tongkatmu itu perisaiku. Maka orang yang mencari Tuhan akan dilindungi. Walaupun kita hanya ulat dan musuh sekeliling kita seperti lembu jantan. So na di Spanyol lain, ano tayo? Neben naibut ini matador, you know? Walau sekuat banteng dan kita hanya ulat dan banyak anjing mengelilingi kita, tetapi kalau Tuhan yang menjadi perisai kita, kita tidak akan pernah takut. Maka benar kemudian yang difirmankan oleh Musa, difirmankan Tuhan melalui Musa kepada umat-umat Israel yang mengatakan, Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Debatama mabadahu badatta. Setelah demikian, maka bahkan orang-orang sombong di dunia ini juga akan bertekuk lutut menyembah Tuhan. Banyak orang yang menghina Tuhan Yesus, menghina orang percaya sampai sekarang. Silakan diputar balikkan juga di YouTube kesaksian, Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri. Kalau ada Allah Bapa, di mana Allah Ibu katanya. Dia lupa, karena dia Tuhan suka hatinya mau buat apa. Ya kan? Kenapa Allah jadi manusia katanya? Ya itu sah, karena dia Tuhan punya kuasa. Yang susah adalah manusia menjadi Allah, tidak akan bisa, karena kita tidak memiliki kemampuan. Jadi dari segi logika saja, sering sekali kebolak-balik. Orang yang mencari Tuhan akan dimenangkan dan dilindungi. Setelah pengalaman spiritual yang tersebut, proses pencarian yang panjang ziarah kehidupan kita itu, melihat kehadiran Allah dalam sukacita, melihat kehadiran Allah dalam penderitaan dan juga kemiskinan, melihat penderitaan Allah dalam ancaman musuh-musuh, maka tugas orang-orang yang percaya yang sudah menemukan Allah adalah menyaksikan Allah itu dalam kehidupan sekarang, kepada generasi besok, dan kepada generasi yang akan datang. Maka kita adalah saksi-saksi Kristus, saksi Tuhan. Dalam tugas kesaksian itulah tentunya gereja HKBP juga senantiasa melakukan periodisasi. Maka kepada pengurus yang baru, tugas Bapak Ibu bukan hanya sekedar memperjuangkan program seksi dan dewan masing-masing. Karena kita adalah satu tubuh. Tapi memperjuangkan kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Yang itu dinyatakan dalam satu keutuhan sebagai tubuh Kristus. Hanya kita dibagi-bagi, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, dan lain sebagainya. Sesungguhnya semua bergerak untuk satu tujuan, untuk kemuliaan Raja Gereja, yaitu Kristus Yesus. Dan pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan, bukan kepada pendeta resort, bukan kepada jemaat WEK kita, bukan hanya kepada dewan atau seksi kita, tetapi kepada, dan itu juga bagian dari proses pencarian Tuhan. Dan dalam melakukan tugas panggilan itu, tidak semua seperti yang kita inginkan. Maka dalam melakukan tugas panggilan itu kita harus berkata, jangan kehendakku, kehendakmu, bahasa Honda Sodong dosorania ke pengurus diodo seksio. Jangan kehendakku. Maka kita lihat, karena saudara berjanji kepada Tuhan, dan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan demikian juga dalam proses pembangunan, itu bagian dari tangan, bagian dari tubuh HKBP Depok 1, ada panitia pembangunan. Proses sudah dilakukan dengan maraton. Apakah yang dikerjakan panitia kurang lebih setengah tahun ini Bapak Ibu? Karejo dalahi? Karejo dalahi manang dah? Saya sendiri kadang-kadang udah takut melihat panitia pembangunan. Kenapa takut? Adiga manusia jauh nama rapok neraku. Karena rupanya mereka rapat maraton. Dan untuk memutuskan konsep desain yang sudah diputuskan di sana, so na dikobar nakin, bolo tabere nga no dikobaran na di luaran, ima, 006 do tayo magsekretary sami, 006 nomor ra, uruta papigaho bere kamu manon, dikabarespad na di luar. Nadong dipertukuan do na di julo ni Gedung Serbaguna. Hurang lobima songoni konsepna. Jadi dang dope gambar struktur negara danakin, dang dope gambar arsitektur. Nukon ni iman non
tender honon namai. Karena itu saya sangat mengapresiasi pekerjaan dari panitia pembangunan. Bukan panitia pembangunan yang membuat gambarnya, tapi kita berikan kepada para ahli, beberapa orang yang tahu tentang itu. Mereka gambar, panitia pembangunan hanya menentukan manakah yang terbaik. Dan tim penilai dari juri itu adalah para ahli di bidangnya. Adong do insinyur na ahli arsitektur, adong do insinyur na ahli di struktur, adong ko na ahli lau mangetong bahan bangunan do landa asing. Alay adong majuri kehormatan, salah satu ibagasan na auma. Ido di rapot namin at tuari di parekelekele ka amata insinyuri do ka panitiay. Alana adok kubay putih 100. Jadi huboto di parekele na sidaw, hiraso adong do putih 100, anggo di bidang idorana idok rohana sida. Tapi itu yang saya tahu. Tapi sekali lagi bahwa keputusan itu adalah keputusan dalam setelah ditata nilainya itulah yang terbaik. Alan ditatangnya komatong. Madipatorak panitia tanakin. Bagiatta ahama dalatta bersaksi lau mangurupi panitia kamang do tawinang? Ahama bagiatta? Ido, para julo tangya ko kamu panitia sa margugu. Nukta tangya kon, perbueni tangya taita leon. Adong amplop narara di kursi tabiate. Baunang adong nakosong nanggo seda, taleon mah. Sian roha moliate do nanyojar ni rohata. Diudut nan non, sudah mahita malas ni roha. Karena itu Bapak Ibu, kita mencari Tuhan dalam ibadah ini juga. Ini adalah proses pencarian Tuhan. Dalam persekutuan juga ini proses mencari Tuhan. Maka mari kita senantiasa fokus. Ketika ada pesta, adakah Tuhan di antara kami? Ketika menghadapi penderitaan, apa yang Tuhan mau dari penderitaan yang saya alami? Maka demikian, dalam susah dan senang, kita akan bermazmur dan mengucap syukur. Selamat bertugas, selamat melayani kepada seluruh pengurus Dewan periode 2024-2028 dan kepada seluruh pengurus seksi 2024-2026. Dan pada kesempatan ini ada satu yang istimewa yang juga ikut dalam pelantikan ini nanti, yaitu Komite Orang Tua Anak Sekolah Minggu. Wido jong hamu amang do taminan? Komite Orang Tua. Ay may total dito na sida merbaju na botar sudi na sida. Alayok sada kapten na merbaju na balawangin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kenapa kita merekrut, memanggil dan mengutus orang tua menjadi komite anak sekolah minggu? Bapak Ibu, sesungguhnya pelayanan untuk anak sekolah minggu di gereja kita sampai hari ini masih sangat minim. Mengapa sangat minim? Apakah karena kualitas guru sekolah minggunya? Bukan. Tapi karena fasilitas pendukung untuk pengajaran anak-anak kita itu sangat sedikit. Di satu sisi anggaran gereja kita sangat kecil. Maka dibutuhkan tangan-tangan untuk lebih panjang dan lebih berdaya menopang pelayanan itu. Maka kita kemudian membentuk komite anak sekolah minggu yang ikut memikirkan, yang ikut memberi saran, dan tentu ikut aktif juga menolong, membantu, bahkan mencari dana untuk memfasilitasi pelajaran anak-anak sekolah minggu. Dan tentu berkenaan dengan itu juga, nanti dalam pembangunan yang akan dilaksanakan, di lantai 2 nanti akan dibangun lagi 3 kelas sekolah minggu. Dengan harapan kelas-kelas sekolah minggu yang akan kita bangun nanti sudah dilengkapi juga dengan multimedia. Kenapa multimedia? Setiap saya mau mengajar sekolah minggu, saya ngeri hulala. Puasa, adik-adik suatu saat adalah seorang tua berjenggot panjang namanya Musa. Lasso diberi kalahiau. Saya narutungan mekelekel halahi. Memang sudah masanya. Roh guru sekolah minggu nabe konolo 5 hali do.
tepuk tangan diam. Nah, sip. Ulang lau guru nai ribut musialahi. Tapi ada pengalaman yang luar biasa yang saya lihat di HKBP Jati Sampurna. Karena di sana kelas sekolah minggu sudah ada 6. Lengkap pakai AC, lengkap pakai multimedia. Begitu masuk mereka kelas, guru sekolah minggunya udah putar. Teteng, teteng. Isi rutahena di mulut singai. Daniel di mulut singa, pom pom pom. Indah lagi putar, itu redut walai saya nalai butina merek TV. Maka masuklah cerita, ada Nebukadnezar, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oh, saya tahu itu Mesak, Nina. Nah, guru sekolah minggu nakin au patorakon adalah seorang raja Nebukadnezar, niku saya naruh tulungan naibut ini. Bapak Ibu, 3 kelas lagi mau difasilitasi. Dan harapan kita ke depan, supaya generasi yang akan datang juga menyaksikan Tuhan. Maka karena itu, kita doakan, kita bantu, kita topang, dan kita dukung pekerjaan pembangunan gereja kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam minggu Kantate ini, kami mau menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Melihat segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kami dari sudut pandang Tuhan. Itulah nyanyian baru kami. Ketika kami menderita, kami juga memuji Tuhan dan merasa damai sejahtera karena Tuhan ada bersama dengan kami. Ketika kami kaya, memiliki kuasa, kami tetap bersujud dan rendah hati karena kami tahu bahkan kekayaan, jabatan, dan kuasa yang kami peroleh tidak ada apa-apanya. Itu hanya pemberian kecil dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami dalam suka dan duka tetap bersembah sujud dengan rendah hati, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu orang yang rendah hati akan dikenyangkan dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan yang baik yang kami sembah, terima kasih atas berkat-Mu, yaitu seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Pantas Yahan dan Ibu Sister Boru Simanulang. Berkatilah putri mereka bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan. Dan sebentar lagi, anak-anak Tuhan para pelayan, majelis, pengurus dewan, seksi-seksi, demikian juga komite orang tua anak sekolah minggu dan badan audit akan dilantik. Biarlah mereka Tuhan berangkatkan melakukan tugas panggilannya sebaik-baiknya untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia. Tuhan yang kami sembah dalam Yesus, semua pelayanan di gereja ini kami serahkan agar Tuhan yang memberkati. Secara khusus, rencana pembangunan gereja yang telah menetapkan pemenang konsep desain untuk selanjutnya Tuhan, Bapak juga mengurapi, memberkati dan membimbing semua panitia pembangunan dan menyatukan hati akal pikiran kami, jemaat dan perhalado, mendoakan, mendukung dan menopang program yang baik tersebut. Bapak yang kami sembah dalam Yesus, kami serahkan semua anak-anak Tuhan yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan urapi dan pulihkan. Secara khusus, kami bawa ke dalam tangan Tuhan, yaitu Bapak Sintua Tony Sibarani, yang kondisi fisiknya lemah. Tuhan pulihkan dia. Inilah proses cuci darah yang dijalankan juga. Itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan menjamah tubuhnya, agar dia boleh kembali kepada kehidupan keseharian dengan sehat, dan boleh bersekutu dengan kami di gereja ini. Tuhan yang kami sembah dalam Yesus, kami serahkan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun 1 minggu ini. Ajar mereka menghitung hari kehidupan, sehingga waktu-waktu yang Tuhan berikan itu dipakai dengan baik, hanya untuk satu tujuan yang baik, memuliakan nama Tuhan saja. Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Raja Gereja, demikianlah kehidupan kami 1 minggu ke depan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Demikian semua aparatur negara kami di bawah pimpinan Presiden kami, Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan. Presiden yang baru terpilih juga akan melanjutkan tugasnya sebagai kepala negara. Tuhan membimbing agar dia tetap menegakkan hukum dan keadilan, sehingga kami boleh diam dalam damai sejahtera di tengah-tengah negara dan bangsa Indonesia ini. Bapa yang kami sembah dalam Yesus,
semua pelayanan gerejamu dimanapun saat ini, kiranya Tuhan hadir memberkatinya. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Maka biarlah bahkan untuk doa-doa yang tidak terucap, Tuhanlah yang sempurnakan. Maka kabulkanlah doa ini, hanya karena cinta kasih-Mu kepada kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dari berkat melimpah yang kita terima, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan dengan ucapan syukur sambil memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita akan sampai ke acara pelantikan pengurus harian, dewan-dewan, seksi, dan komite orang tua sekolah minggu. Nanti ketika nama-nama yang tertera atau terlampir di SKID kami panggilkan, maka kami undang semua ketua dewan, ketua seksi, dan demikian juga ketua komite orang tua sekolah minggu untuk maju ke depan. Dan anggota yang lain berdiri di tempat. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Maka kita akan memasuki acara pelantikan ini. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 718. Jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah kita saat ini akan dilaksanakan pelantikan pengurus Majelis Perbendaharaan, Sekretaris, Bendahara, dan Badan Audit, dan juga pengurus di Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia HKBP Depok 1 periode 2024 sampai dengan 2028, serta pengurus seksi-seksi di 3 dewan periode 2024 sampai dengan 2026, dan pengurus komite orang tua sekolah minggu. Untuk itu marilah kita mendengarkan surat keputusan pengangkatan mereka. Surat keputusan dan ketetapan Pendeta HKBP Depok 1 Resort Depok nomor 076/02.06/04.01/4 tentang pengangkatan fungsionaris HKBP Depok 1 periode 2024 sampai dengan 2028, serta pengurus seksi pada Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia, serta komite orang tua, pengurus komite orang tua sekolah minggu HKBP Depok 1 periode tahun 2024 sampai dengan 2026. Pendeta HKBP Resort Depok yang berkedudukan di Depok membaca dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Nama-nama fungsionaris HKBP Depok 1 periode 2024 sampai dengan 2028, serta susunan pengurus seksi di Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia HKBP Depok 1 periode 2024 sampai 2026, dan pengurus komite orang tua sekolah minggu yang tercantum pada surat lampiran ini. Masa pelayanan fungsionaris tersebut dalam butir nomor 1 berlaku terhitung mulai 28 April 2024 sampai akhir periode yaitu tanggal 31 Maret 2028, serta periode kepengurusan seksi di Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia tanggal 31 Maret 2028.
Adapun uraian tugas seksi dapat dilihat sesuai tata dasar dan tata laksana HKBP tahun 2022 setelah amandemen keempat dan petunjuk pelaksanaan tata dasar dan tata laksana HKBP 2020-2002 setelah amandemen keempat. 3. Nama dan jabatan atau tugas pelayanan fungsionaris periode 2020 sampai 2024 serta pengurus seksi HKBP Depok 1 periode 2022-2026 2024 sampai 2028 dan pengurus seksi periode 24 sampai dengan 2026. Saya ulangi, nama dan jabatan atau tugas pelayanan fungsionaris periode 2020 sampai 2024 serta pengurus seksi HKBP periode Depok 1 periode 2022 sampai 2024 diberhentikan dengan hormat dari kepengurusan dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan pelayanannya. 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing fungsionaris serta anggota melalui ketua seksi pada Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Depok pada tanggal 28 April 2024, Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait ditandatangani. Lampiran surat keputusan pengangkatan fungsionaris HKBP Depok 1. Nama-nama fungsionaris HKBP Depok 1 periode 2024 sampai dengan 2028 serta pengurus seksi periode tahun 2024-2026. 1. Parartaun, Ketua, Sintua Ronald T. Purba. Silakan Mak, di tengah. Di sini Mak, menghadap ke altar. Ya. Anggota, Sintua Antoni Ridwan Lubis. Berdiri di tempat, silakan. Sintua Janri Sotarduga Sianipar. Sekretaris Jemaat Sintua David Haposan Nabitupulu. Bendahara Jemaat Sintua Pasu Aritonang. Badan Audit Huria Sintua Jono Perlindungan Siregar, Ketua. Anggota Sintua Zainal Arifin Sidauruk. Amang Charles Simajuntak. Dewan Koinonia, Ketua Sintua Insinyur Richard Storus. Anggota Sintua Daulat Nababan, Sintua Moses B. Sianipar. Boleh berdiri di tempat. Sintua Wilhelm D.H. Sidabalok. Sintua Donna Boristorus. Sintua Ramli M. Nabitupulu. Dewan Marturia, Ketua Sintua Effendi Siburian. Anggota Sintua Rama Boru Silain, Sintua Persaulian Boru Manulang, Sintua Nurlinda Boru Siahaan, Sintua Bernard Sihombing. Dewan Diakonia, Ketua Sintua Perlinggoman Sinurat. Anggota Sintua Sahak Limbong, Sintua Dr. Hisar Sirait, Sintua Wen Bulihar Kultom, Sintua Sarma Ramaida Buru Siregar.
Susunan pengurus seksi di Dewan Koinonia, Marturia, dan Koinonia HKBP Depok periode 2024 sampai 2026. Seksi Sekolah Minggu, Ketua Hisar Sinurat. Anggota di belakang Dewan ya, di sini saja, dimulai dari sebelah kiri. Silakan, paling kiri di belakangnya. Oke. Anggota Pindra AS Buru Tambunan, Nyonya Sibarani Yohana Buru Mandalu. Sekretaris Pindra Tambunan, Bendahara Nyonya Sibarani Buru Mandalu. Anggota Nyonya Sidabutar Suryani Buru Pardede, Merdeka Barimbing, Nyonya Situa Limbong Buru Siagian, Nyonya Sianturi Eka Mewarisi Buru Hutapea. Seksi Remaja, Ketua Binsar Daniel Sidabutar. Wakil Ketua Geraldo Stephen Mika Salasa. Sekretaris Luneta Manulang, Bendahara Gabriela Huta Barat. Divisi Kerohanian, Koordinator Marter Siahaan. Anggota Bintang Manalu, Gracia Simatupang, Monika Sidabutar, Valentin Sihombing, Simon Silitonga. Divisi Sumber Daya Manusia, Koordinator Moses Sidabutar. Anggota Hosea Sianibar, William Sinurat, Eben Pardede, Andriano Silain, Andre Manalu. Divisi Informasi Komunikasi, Jessica Siahaan, Janet Panggabean, Angel Siagian, Teresia Hutapea, Afrilisa Panjaitan, Fiona Manalu. Koordinator WIK Pengurus Remaja, Galilea Putri Margareta Tambunan, Philadelphia Frederica Mangigut Masiobing, Antioquia Christian Barimbing, Kolose Esra Tambunan, Jordan Tessa Simamora, Kapernaum Pierre Silain dan Naomi Olivia Simare Mare, Laodikia Gustav Bakara, Judea Mangigut Gultom, Efesus Panji Purba, Getsemane Sasa Manurung, Jericho Marta Hutagalung, Bethlehem Perdinan Sihombing. Seksi Naposo Bulung, Ketua Christine Ellen Tobing. Wakil Ketua Immanuel Silitonga, Sekretaris Michelle Sianibar, Bendahara Nia Nenggolan. Divisi Kerohanian, Koordinator Abelito Siahaan. Anggota Pujita Marpaung, Anjuita Sianturi, Margaret Siahaan, Gracia Purba. Divisi Musik, Vanuel Sitorus, Jeheskel Marbun, Obaja Pangaribuan. Divisi Minat dan Bakat, Koordinator Ambo Rumah Horbo. Anggota Teresa Panjaitan, Anugrah Gultom. Divisi Digital dan Kreatif, Koordinator Veronica Sinambela, Elizabeth Huta Barat, Yolando Sitio. Divisi Humas, Koordinator Lauren Aritonang, Wahyu Storus, Rahel Sidamalok, Jessica Veronica Sihombing. Seksi Ama, Ketua Sintua Bistok Sialagan, Sekretaris Asido Sitompul. Bendahara Anto Simajuntak. Bidang Kerohanian, Situa Perdamaian Stopul, Situa Dewi Panggabean, Situa LM Sitorus. Koordinator Bidang Seni dan Budaya, Erwin Siregar. Koordinator Bidang Kewirausahaan, Welcome Siahaan. Koordinator Bidang Olahraga dan Rekreasi, Esra Manik. Koordinator Bidang SDM dan Likbang, Russell Aretonak. Koordinator Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, Michael Hutahayan, Sarjana Hukum. Bidang Kor, J. Gultom, R. Pasaribu, W. Gultom, Situa B. Raja Guguk. Koordinator Kor Ama, H. Bakara. Koordinator Kor Ama Immanuel, H. Sitio. Koordinator Ama Maranata, Charles Simajuntak. Koordinator WIK, Galilea, Erwin Siregar. Antioquia, Raja Barimbing. Wek Kolose, Welcome Siahaan. Wek Jordan, Henry Sirait. Wek Kapernaum, Pardi Silalahi. Wek Laodikia,
Zondi Huta Barat, Wik Judea Andi Sihombing, Wik Efesus Herbert Napitupulu, Wik Getsemane Kapurba, Wik Jericho Marudut Sinaga, Wik Bethlehem Franz Regen Tambunan. Seksi perempuan, Ketua Nyonya Situa RTH Purba Leni Boru Hutahayan. Sekretaris Nyonya Sitinda Oncut Elfrida Boru Batubara. Bendahara Nyonya Simorakir Endang Boru Silitonga. Utusan Distrik Nyonya Simajuntak Bulan Boru Tobing. Koordinator Kor Inahanna Nyonya Sintua Simatupang Fidia Boru Napitupulu. Koordinator Kor Paropuan Nyonya Sidauruk Rolina Boru Tobing. Koordinator Kor Ina Esther Nyonya Damanik Belse Simatupang. Koordinator Pemberdayaan Perempuan Nyonya Situa Sirait Pera Boru Simajutak. 2. Nyonya Huta Barat Sorta Boru Napitupulu. Koordinator Wik Genap Nyonya Situa Sitinjak Konsiride Boru Siregar. Koordinator Wik Ganjil Nyonya Simajuntak Riando Boru Tambunan. Seksi Lansia Ketua Situa Dr. Andus P. Hutahayan. Sekretaris Situa JD Situmorang, Bendahara Nyonya Silalahi Boru Marpaung. Seksi Ibadah dan Kur Situa Dr. Andus G. Perdidi, Nyonya Hutapea Situa MR Boru Hutahayan. Nyonya Situa Perdidi Situa Boru Napitupulu. Seksi Dana dan Sosial Situa MH Panjaitan, Nyonya Situa Siahaan Boru Panjaitan, Nyonya Simatupang Boru Sormin. Seksi Kesehatan dan Olahraga Nyonya Dolok Saribu Boru Sianipar, Nyonya Huta Barat Boru Panggapian. Seksi Humas Situa R. Simajuntak. Seksi Perlengkapan T. Sitorus P. Pangaribuan. Seksi Kerjasama Nyonya Situa Bakara E. Boru Gultom, Nyonya Situa Simatupang, Dr. Anda V. Boru Napitupulu. Komite Orang Tua Sekolah Minggu Ketua Nyonya D. Huta Julu Kristin Judika M. Boru Hutagalung. Sekretaris Franz Regen Tambunan. Bendahara Nyonya R. Lubis Mida Boru Sinaga di Situa Jenang. Anggota Nyonya T. Sibarani Nesi Boru Sinaga, Nyonya Katu Mangger Barbara Boru Situmorang, Nyonya M. Malau Grace Boru Silalahi, Nyonya K. Arwan Ruth Boru Silalahi, Nyonya Yehuta Hayan Happy Boru Sinaga, Nyonya Situa Hasida Putar Rotua Boru Nenggolan, Nyonya Situa Besial Lagan Roslan Boru Ambarita, Nyonya F. Simajuntak Patricia Boru Girsang, Nyonya G. Purba Novi Boru Sianturi, Nyonya M. Sinaga Demak Boru Aritonang, Nyonya M. Sinambela Riris Boru Sitohang, Nyonya S. Tambunan Sri Rejeki Boru Simajuntak, Nyonya P. Simatupang Claudia Boru Dolok Saribu. Seksi di Dewan Marturia, Seksi Sending, Ketua Evangelis Hotmaida Boru Nenggolan. Sekretaris Situa Arnold M. Siahaan, Bendahara Nyonya Samosir Kantri Boru Lumengaul. Unsur Situa Arnold M. Siahaan, Situa Nurlinda Boru Siahaan, Situa Persaulian Boru Manulang. Unsur Jemaat Nyonya Pangaribuan Evangelis Moi Boru Nababan, Nyonya Gultom Elfrida Boru Pasaribu, Nyonya Panggabian Lasma Boru Sihombing, Nyonya Parhusip Monika Boru Marapaung, Nyonya Samosir Kantri Boru Lumengaul, Gonti Boru Sihombing. Koordinator Kunjungan Jemaat Nyonya Situa Nurlinda Boru Siahaan, Koordinator Penginjilan Nyonya Pangaribuan Evangelis Moi Boru Nababan, Koordinator Panti dan Lapas Nyonya Parhusip Monika Boru Marapaung, Koordinator Kunjungan Rumah Sakit GPI Nyonya Gultom Elfrida Boru Pasaribu, Koordinator 2 Pagi Gonti Boru Sihombing, Koordinator Aba Dewasa Ayo Baca Alkitab Nyonya Situa Barimbing Dr. Rengsi Boru Simajuntak, Koordinator Ayo Baca Alkitab atau Aba Remaja Nyonya Panggabian Lasma Boru Sihombing. Seksi Musik Ketua Situa Franky Samosir.
Wakil Ketua Welcome Siahaan, Sekretaris David Marulup A. Pasaribu, Bendahara Situa N. Borumanik, unsur Situa Bernat Siombing, Situa Nesta Borumanik, unsur jemaat Erika Borumarpaung, Josapat Gultom, Christian Siagian, Tegar Malau, Welcome Siahaan. Koordinator Song Leader Erika Borumarpaung, Koordinator Pemusik Josapat Gultom, Koordinator Ibadah Inovatif Christian Siagian, Koordinator Multimedia Tegar Malau. Pengurus Multimedia Ketua Tegar Malau. Sekretaris Eugina Huta Barat, Bendahara Virginia Manurung, PIC Live Streaming Yesaya Sihotang, PIC Sound Grace Sutagalung, PIC Pemateri Yesaya Sihotang, PIC Pemateri Grace Sutagalung, PIC Sound Pangihutan Sirait, PIC Editor Josapat Aritonang, PIC Kamera Kesia Gultom. Dewan Diakoni Seksi Sosial, Ketua Situa Bitler Luman Gaul, Wakil Ketua Situa Kamarudin Siregar, Sekretaris Situa Karni Pardidi, Bendahara Nyonya Situa Siregar Lasmauli Boru Simarmata. Anggota dari unsur jemaat Nyonya Sitanggang Dinar Boru Huta Gaul, Nyonya Siombing Teti Boru Damanik, Nyonya Siahaan Vina Boru Pangaribuan, Nyonya Situa Samosir Feli Boru Pasaribu. Seksi Pendidikan, Ketua Sintua Dimpo Lumbantoruan, Sekretaris Joshua Sibarani, Bendahara Situa Olwin Boru Silalahi, Anggota Ramot Lubis, Hasben Hutapea, Hendrik Sihombing, Regita Tamaya Simorangkir. Seksi Kesehatan, Ketua Dr. Debbie Boru Silaban, Sekretaris Situa Lia Boru Situmeang, Bendahara Dr. Lisbeth Boru Manurung. Anggota Dr. Henry Fernando Joshua Sidauruk, Dr. Grace Boru Hutahayan, Dr. Evan Siregar, Dr. Grace Oktania Boru Raja Guguk, Suster Esther Wasti Boru Gultom, Suster Ruth Boru Sianturi, Suster Yeta Manis Boru Lebat Tubing. Seksi Kemasyarakatan, Ketua Patiar Manalu Sarjana Hukum, Sekretaris Jiko Simbulon, Bendahara Zondi Huta Barat, Anggota Situa Ferdinand Marpaung, Goklas Gultom, Berlin Silain, Hisar Siboro. Ditetapkan Depok pada tanggal 28 April 2024. Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait, ditanda tangani. Saudara-saudara rekan sepelayanan, pengurus Majelis Perbendaharaan, Sekretaris Bendahara, Badan Audit Kuria, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakonia periode 2024 sampai dengan 2028, serta pengurus seksi di Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia, serta Komisi Anak Sekolah Minggu HKP Depok 1 periode 2024 sampai dengan 2026. Saudara telah mendengar surat keputusan tentang pengangkatan dan tugas pelayanan saudara di jemaat kita. Untuk itu, di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat yang hadir saat ini, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara semuanya bersedia untuk dilantik sebagai pengurus Majelis Perbendaharaan, Sekretaris, Bendahara, Badan Audit, pengurus Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia periode 2024 sampai 2028, serta pengurus seksi di Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia, serta Komisi Anak Sekolah Minggu periode 2024 sampai 2026,
Apakah saudara bersedia menjalankan tugas pelayanan yang diberikan gereja seperti yang diaturkan dalam aturan dan peraturan HKBP? Jika saudara bersedia menerima semua itu, harap saudara memberikan jawaban. Silakan naik. Saudara yang telah dipilih Tuhan untuk melayani sebagai pengurus majelis perbendaharaan, sekretaris bendahara badan audit, pengurus dewan serta pengurus seksi, di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus, saya melantik saudara untuk menjalankan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan kepada saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara menjalankan segenap tugas pelayanan yang telah diberikan Tuhan kepada saudara saat ini, demi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Gereja, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan senantiasa menggembalakan gerejamu dengan memilih dan mengutus hamba-hamba Tuhan yang bersedia untuk melayani. Dan di sini anak-anak Tuhan, pengurus dewan dan pengurus seksi telah berdiri di hadapan Tuhan dan telah Tuhan tetapkan teguhkan menjadi pelayan melalui hamba-Mu. Maka perlengkapi, urapi, dan sertailah mereka dalam tugas pelayanan satu periode ini. Bila segala yang dilakukan, semuanya dilakukan hanya untuk Tuhan, menjadi ibadah untuk kemuliaan nama-Mu. Maka kami serahkan anak-anak Tuhan di sini, Tuhan berkati, sertai dan mampukan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Boleh Bapak Ibu menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima dan doakanlah saudara-saudara kita ini melayani di gereja kita, agar mereka mampu menjalankan tugasnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tajak komanasida, amin nina hitama. Baik, terima kasih. Kita akan bernyanyi. Ketika bernyanyi, maka Bapak Ibu kami persilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tuhan beri pertolongan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada momen yang baik ini kita juga akan memberikan penghargaan kepada pengurus dewan, pengurus seksi periode yang lewat. Tapi pada kesempatan ini kita berikan secara simbolis untuk yang mewakili mereka. Maka kami panggilkan kesediaan dari Bapak Ibu yang kami panggil ke depan.
Yang pertama, Amang Sintua Cono Perlindungan Siregar, Ketua Majelis Perbendaharaan periode 2020 sampai 2024. Sintua Perlinggoman Sinurat, Anggota Majelis Perbendaharaan 2020-2024. Sintua Darlan Sitompul, Anggota Majelis Perbendaharaan dan Sekben Resort periode 2020-2024. Sintua Kamarudin Siregar, Bendahara Huria periode 2020-2024. Sintua Sanggam M. Simorangkir, Ketua Dewan Diakonia periode 2020 periode 24. Sintua Punguan Pardide, Ketua Badan Audit periode 2020-2024. Boleh gak digeser, Mas? Sintua Benggartua Raja Kukuk, Ketua Dewan Marturia periode 2020-2024. Kepada saudara-saudara yang kami kasihi yang berdiri di depan ini, dan kepada anak-anak dan juga pengurus-pengurus seksi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara selama ini. Biarlah itu menjadi persembahan untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan berkati agar buahnya lebat menjadi berkat bagi seluruh jemaat kita. Selanjutnya, kita masih tetap dalam tugas pelayanan yang sama, menopang semua pelayanan gereja ini, menopang pengurus periode yang baru sekarang juga. Tuhan Yesus memberkati. Maka atas nama jemaat, kami akan memberikan doa dan penghargaan di sini. Nanti namanya boleh, kalau mungkin kurang pas, enggak apa-apa Pak. Nanti aja tukar-tukaran. Selamat ya. Melatih, Bang. Melatih, Bang. Melatih. Kita boleh menghadap jemaat. Ada yang menggober enggak? Boleh. Nakok malah amak saya. Silakan dek, boleh. Nakok kamu mundur saja, mundur. Aman. Isomo itu nggak. Boleh dekatin. Jangan takut. Mau lihat ya. Pada kesempatan ini kami serahkan ke Bang Sekretaris Surya surat keputusan ketetapan ke semua dewan dan seksi. Iso mamang menghadap tomat tong masa begak kuliah. Ini boleh diserahkan kepada ketua-ketua dewan. Ya. Melatih kodam. Puji Tuhan, acara kita sudah selesai. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita nyanyikan buku nyanyian 758, hanya satu ayat, hanya ayat 3. Ke jalan
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kasih Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.